Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada Adewika Nur Amalia Syafi'i, Anti Wahida Maharani, dan Ari Nur Aini. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai pembelajaran berbasis karakter dari mata kuliah Pengembangan Kepribadian dan Kemasyarakatan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Diki Surahman, SPDI, MPDI. Adapun pembahasan yang akan dipaparkan yaitu ada 6. Pertama, ada pengertian pendidikan karakter. Kedua, prinsip pendidikan karakter. Ketiga, tujuan dan fungsi pendidikan karakter sekolah dasar. Keempat, nilai-nilai pendidikan karakter. Kelima, pelaksanaan pendidikan karakter di dalam pembelajaran. Dan yang keenam, urgensi pendidikan karakter. Untuk itu, selamat menyimak teman-teman. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan karakter. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010, pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya. Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif. Sedangkan Pakri Gafar dalam Dharma Kusuma DKK tahun 2012 menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu. Dalam pengertian sederhana, pendidikan karakter adalah hal positif yang dilakukan guru dan berpengaruh kepada peserta didik yang diajarnya. Nah, mengacu dari berbagai pengertian dan definisi mengenai pendidikan karakter tersebut, maka pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai proses pengarahan dan pembimbingan terhadap peserta didik agar memiliki nilai dan perilaku yang baik untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi, pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter dapat dimaknai dengan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Yang kedua yaitu prinsip pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter di sekolah itu akan terlaksana dengan lancar jika guru dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa prinsip pendidikan karakter. Nah, Kemendiknas memberikan rekomendasi 11 prinsip untuk mewujudkan pendidikan karakter, yaitu yang pertama, mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter. Yang kedua, mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk membangun karakter. Yang keempat, menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. Yang kelima, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang baik. Yang keenam, memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang, yang menghargai semua peserta didik, membangun karakter dan membantu mereka untuk sukses. Yang ketujuh, mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada para peserta didik. Yang kedelapan, memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagai tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang sama. Yang kesembilan, adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif pendidikan karakter. Yang kesepuluh, memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun karakter. Dan yang terakhir, mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru karakter, dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta didik. Selanjutnya, ada tujuan dan fungsi pendidikan karakter sekolah dasar.
Tujuan pendidikan karakter secara umum adalah untuk membangun dan mengembangkan karakter peserta didik pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan agar dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur menurut ajaran agama dan nilai-nilai luhur. Tujuan pendidikan karakter menurut Puskur pada tahun 2010 yaitu di antara lain bisa dilihat ya. Pertama, mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Dan yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Sedangkan fungsi pendidikan karakter yaitu menumbuh kembangkan kemampuan dasar peserta didik agar berpikir cerdas, berperilaku yang berakhlak, bermoral, dan berbuat sesuatu yang baik yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Guru merupakan sosok yang bisa ditiru. Guru bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi peserta didiknya. Sikap dan perilaku seorang guru sangat membekas dalam diri siswa, sehingga ucapan, karakter, dan kepribadian guru menjadi cermin siswa. Dengan demikian, guru memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan generasi yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Fungsi dari pendidikan karakter dan budaya bangsa menurut Puskur pada tahun 2010 adalah pertama, pengembangan, yaitu pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang berperilaku baik. Kedua, perbaikan, yaitu memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Yang ketiga, penyaring, yaitu untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai budaya dan karakter budaya yang bermartabat. Selanjutnya ada nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa yang harus dibentuk anak sejak usia dasar, di antara lain bisa dilihat ya, ada 18. Yang pertama, religius, kedua, jujur, ketiga, toleransi, keempat, disiplin, kelima, kerja keras, keenam, kreatif, ketujuh, mandiri, kedelapan, demokratis, kesembilan, rasa ingin tahu, ke-10, semangat kebangsaan, ke-11, cinta tanah air, 12, menghargai prestasi, 13, bersahabat atau komunikatif, 14, cinta damai, 15, gemar membaca, 16, peduli lingkungan, 17, peduli sosial, dan 18, tanggung jawab. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pelaksanaan pendidikan karakter di dalam pembelajaran. Menurut Tarmansyah DKK, dalam pendidikan karakter yang diintegrasikan di dalam mata pelajaran, ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti pertama, kebijakan sekolah dan dukungan administrasi sekolah terhadap pendidikan karakter yang meliputi visi dan misi pendidikan karakter, sosialisasi dokumen pendidikan karakter. Yang kedua, kondisi lingkungan sekolah meliputi sarana dan prasarana yang mendukung lingkungan yang bersih, kantin kejujuran, ruang keagamaan. Yang ketiga, pengetahuan dan sikap guru yang meliputi konsep pendidikan karakter, cara membuat perencanaan pembelajaran, perangkat pembelajaran, kurikulum, silabus, RPP, bahan ajar, penilaian, pelaksanaan pendidikan karakter terintegrasi dalam mata pelajaran. Yang keempat, peningkatan kompetensi guru. Yang terakhir, dukungan masyarakat. Menurut panduan pendidikan karakter dari Kemendiknas, agar kegiatan belajar dapat mengembangkan karakter siswa, maka harus memenuhi prinsip atau kriteria yang berorientasi pada 1. Tujuan, 2. Input, 3. Aktivitas, 4. Pengaturan, 5. Peran guru, dan 6. Peran siswa. Nah, kegiatan pembelajaran menurut Gunawan dari tahap kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter yang ditargetkan. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan atau pembukaan.
Berdasarkan standar proses, kegiatan pendahuluan dalam proses belajar mengajar terdiri dari: yang pertama, menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang keempat, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Nah, yang kedua yaitu ada kegiatan inti. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, kegiatan inti pembelajaran terbagi atas 3 tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pada tahap eksplorasi, peserta didik difasilitasi untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dan mengembangkan sikap melalui kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada tahap elaborasi, peserta didik diberi peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta sikap lebih lanjut melalui sumber-sumber dan kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya, sehingga pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik lebih luas dan dalam. Nah, pada tahap konfirmasi, peserta didik memperoleh umpan balik atas kebenaran dan kelayakan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Untuk kegiatan penutup, tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain guru bersama dengan peserta didik dan atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran. Nah, pada tahap ini maka nilai yang ditanamkan adalah mandiri, kerjasama, kritis, dan logis. Kemudian guru melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Maka nilai yang ditanamkan adalah jujur, mengetahui kelebihan dan kekurangan. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, maka nilai yang ditanamkan adalah saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, dan logis. Nah, dilanjutkan dengan guru merencanakan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedial, program pengayaan, layanan konseling, dan atau memberikan tugas individual atau kelompok sesuai dengan hasil belajar, serta menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir yaitu ada urgensi pendidikan karakter. Pendidikan karakter saat ini sangat diperlukan dikarenakan saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami krisis karakter dalam diri anak bangsa. Karakter dalam hal ini adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan tersebut berupa sejumlah nilai moral dan norma seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, hormat pada orang lain, disiplin, mandiri, kerja keras, dan kreatif. Nah, pendidikan karakter dinilai sangat penting untuk dimulai pada anak usia sekolah dasar, karena pendidikan karakter adalah proses pendidikan yang ditujukan untuk mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku yang memancarkan akhlak mulia atau budi pekerti luhur. Pada usia kanak-kanak atau yang biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas, golden age, terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga, yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. Setelah keluarga, di dunia pendidikan karakter ini sudah harus menjadi ajaran wajib sekolah dasar. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.